Ini AKM yang kita dengung-dengungkan mendengar dari berbagai sumber. Nah, saya tegaskan AKM bukan menggantikan UN, gitu ya. UN sudah diserahkan sepenuhnya ke sekolah dengan ujian sekolah. Jadi UN tidak ada, yang ada ujian sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Ini berdasarkan Permendikbud 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional tidak dilaksanakan lagi. Ini sudah ditandatangani Mas Nadiem pada 10 Desember 2019. Maka 2 tahun ini kita tidak akan ada pelaksanaan ujian nasional. Ujian sekolah sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Gitu. Nah, kemudian apa itu AKM gitu ya? Ini ada masyarakat yang ribut. Ujian nasional itu kelulusan vs kejujuran. Jujur nggak anak kita mengikuti ujian nasional begitu ya? Maka sekarang tidak ada ujian nasional, tetapi ujiannya adalah ujian sekolah. Bentuk ujian yang tadi 7 macam tadi, 7 pilihan, mana yang mau dipakai, dilaksanakan, itu sekolah yang menentukan. Kembali, satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasar standar nasional pendidikan. Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh sekolah di atas dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan. Jadi ada SKL-nya, kita petakan SKL-nya, analisis KIKD-nya yang dibelajarkan, KIKD yang diujikan, gitu. Nah, penentu kelulusan adalah sekolah. Bapak Ibu nanti menyusun program kerja atau menyusun juknis atau menyusun pos apalah namanya, salah satu yang dijadikan dasar, dijadikan acuan kita melaksanakan ujian sekolah. Termasuk di dalamnya ada kriteria kelulusan yang Bapak Ibu tetapkan bersama-sama dan dimuat di dalam program atau juknis ujian sekolah tersebut. Seorang siswa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila misalnya ini ya, sekolah menetapkan 1, 2, 3 ini wajib, tambahannya internal sekolah. Jadi seorang peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan itu setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ini dibuktikan ada nilai-nilai rapot, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini syarat utama seseorang siswa peserta didik lulus dari sekolah. Ya. Tambahan internal sekolah, oh di sekolah kami ada tambahan menyelesaikan berapa juz bacaan Al-Qur'annya. Oh, sekolah kami mendapatkan nilai dari BTQ-nya. Mendapatkan nilai dari muatan lokal apa yang internal menjadi karakteristik sekolah. Ini ciri atau karakter tambah dari tiap-tiap sekolah, silahkan sesuaikan dengan apa yang dilakukan di sekolah itu. Sehingga kriteria kelulusan itu ditentukan oleh rapat Dewan Guru yang disosialisasikan kepada orang tua, dimuat dalam program
ujian sekolah. Bahkan kriteria kelulusan ini sebenarnya sudah dimuat di KTSP-nya di awal tahun, gitu ya. Kelulusan peserta didik atau siswa ini ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nanti lulus tidaknya di akhir nanti akan dilihat dari rapat Dewan Guru mengacu pada kriteria kelulusannya. Kita masuk ke AKM. AKM bukan pengganti ujian nasional. Apa itu AKM? Ya, kompetensi minimum dulu. Kompetensi minimum ini adalah kompetensi yang benar-benar minim atau dasar yang diperlukan seorang siswa. Bagi anak-anak usia SMP, kompetensi minimumnya ini berkaitan dengan literasi dan numerasi untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Jadi minimal anak-anak itu mempunyai kompetensi berliterasi dan kompetensi numerasi, membacanya dan menghitungnya. Ya. Asesmen atau penilaian kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa di SMP berkaitan literasi dan numerasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Jadi AKM itu sebenarnya penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa, minimumnya tentang literasi dan numerasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Nah, jenis asesmen kompetensi minimum. Ada AKM nasional dan ada AKM kelas. AKM nasional ini yang melaksanakan Kemdikbud, AKM kelas ini yang melaksanakan guru-guru mapel. Fungsinya apa? AKM nasional ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Sementara AKM kelas fungsinya ini untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Jadi setiap guru mapel di kelas sudah melatihkan atau membiasakan anak-anak berliterasi, bernumerasi dalam asesmennya. Soal-soal di kelas kita sudah mengacu kepada contoh-contoh soal di AKM nasional. Gitu ya. Pesertanya, AKM peserta didiknya adalah siswa-siswa kelas 5, kelas 8, kelas 11. Dengan sampel, tiap-tiap sekolah melalui Dapodiknya mengirimkan berapa siswa yang akan diikut sertakan dalam AKM. Oh, Tahfiz Ar-Rasyid mengirimkan 5 misalnya. Oh, Sabta Marga mengirimkan 5. PGRI mengirimkan 45. SMP 1 Cibinong 45. SMP Mardika mengirimkan 10 orang. Nah, ini sampel peserta didik di kelas 8, Bapak Ibu di sekolah mengirimkan jumlah pesertanya. Nah, berapa orang? Minimal 5, maksimum 45. Di AKM kelas, pesertanya adalah seluruh peserta didik, karena ini berkaitan dengan penilaian keseharian kita, kegiatan harian kita untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. AKM nasional pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Sementara AKM kelas pelaksanaannya oleh guru di kelas. Artinya guru yang membuat soalnya, guru yang menilai, guru yang mengetahui hasil belajar individu peserta didik yang dikembangkan literasi dan numerasinya. Nah, bentuk soal. Di dalam AKM survei nasional, ini ada multi-stick adaptive testing dan real-time scoring. AKM kelas ini human scoringnya oleh guru yang didiagnosa untuk tingkat bagaimana pemahaman atau penguasaan individu siswa. Soal bisa beragam bentuknya. Ada pilihan ganda dengan hanya satu jawaban benar. A, B, C, D yang benar D.
Nah, itu pilihan ganda hanya satu jawaban benar. Surveinya itu baru menghasilkan 20% dari penguasaan siswa di AKM nasional maupun di AKM kelas. Pilihan ganda kompleks, bisa checkbox, bisa multiple true false, bisa multiple yes no, jawaban benar lebih dari satu. Ini yang akan mengukur 60% pemahaman siswa di AKM survei nasional. AKM kelas bisa 40%. Matching test atau menjodohkan, ini baru mengukur 10% penguasaan siswa. Isian singkat dengan angka, nama atau benda yang sudah fix, ini hanya mengukur 5%. Non-objektif, esai, uraian non-objektif. Ini kalau di AKM hanya 5%. Sementara di kelas kita biasakan dengan 25%. Ya, ini untuk mengembangkan atau menyiapkan anak-anak ikut AKM nasional, maka guru-guru mapel di kelas biasakan membuat evaluasi asesmennya mengacu kepada soal-soal asesmen nasional, gitu ya. Baik. Jadi di sini asesmen nasional itu merupakan cara untuk memotret, untuk memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Sistem pendidikan secara keseluruhan, mutu sekolah. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen kompetensi nasional ini. Yang diperlukan adalah informasi dari siswa sampel yang mewakili populasi di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi sampel pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kita kirimkan siswa-siswa kelas 8 kita sebagai sampel ikut AKM. Tidak ada pengaruhnya untuk bagaimana nanti yang nilai AKM-nya bagus, apa bisa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan, belum ada kesepakatan kelanjutan belajarnya. Dan asesmen nasional AKM ini tidak mempengaruhi nilai anak, nilai guru, nilai kepala sekolah. Tetapi untuk memberikan informasi cara memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Jadi, ada pertanyaan nih orang tua yang heboh di masyarakat sekitar saya. Bu, anak saya diikutkan bimbel AKM di mana ya? Supaya nilai AKM-nya bagus. Nggak ada, nggak perlu bimbel. Yang perlu Bapak Ibu guru di sekolah melatihkan penilaiannya dengan soal-soal seperti AKM. Gitu. Karena nggak dinilai juga anak itu AKM-nya nilainya berapa. Ini ya. Asesmen nasional ini akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah, dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program berikutnya. Gitu ya. Artinya setelah anak-anak ikut AKM hasilnya seperti apa, ini menginformasikan, oh sekolah kita harus bagaimana, guru-guru kita pembelajarannya harus seperti apa. Ini info yang didapatkan dari AKM. Yuk, populasinya ini tadi sudah saya sampaikan. Siapa saja yang ikut dalam AKM ini berdasarkan usulan sekolah jumlahnya. Kirim jumlahnya berapa, gitu kan? Yang ada di sekolah kita. Nah, baru nanti Kemdikbud yang menentukan sampelnya secara acak, 30 anak, 5 anak, 10 anak itu diacak oleh Kemdikbud
pesertanya akan muncul informasinya langsung. Bukan kita yang menentukan calon-calon peserta asesmen nasional. Oh, saya kirim Asep, Badru, Cucu, Esti. Nah, tidak. Kita hanya mengirimkan jumlah peserta AKM-nya. Yang akan menentukan si A, si B, si C-nya nanti dari Kemdikbud secara acak. Itu. Lingkup AKM. Nah, lingkup AKM ini respondennya dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Siswa, apa yang instrumen yang muncul? Ini berkaitan tadi literasi numerik. Tentang membaca bacaan-bacaan dan numeriknya ini berkaitan dengan angka-angka. Dan juga selain AKM literasi numerik, juga survei karakter. Jadi dalam AKM itu anak-anak dilihat survei karakternya. Informasi yang didapat, satu hasil belajar secara kognitif, dan yang kedua hasil sosial emosionalnya. Ini dari survei karakter diketahui hasil sosial emosional anak-anak. Untuk guru dan kepala sekolah, guru berarti semua guru mapel akan ikut AKM. Karena di sini guru dan kepala sekolah yang akan dilihat adalah bagaimana lingkungan belajarnya. Survei lingkungan belajar di kelas berkaitan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya. Bagaimana sistem pembelajarannya? Bagaimana media yang dipergunakan dalam pembelajaran? Nah, ini yang akan menciptakan lingkungan belajar di kelas itu menarik dan menantang. Informasi yang didapat, ini karakter input dan proses pembelajaran yang digunakan sebagai hipotesis menganalisis hasil belajar. Jadi dari AKM guru kepala sekolah nanti akan menginformasikan karakteristik input proses pembelajaran, bagaimana yang dilakukan oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Suasana pembelajaran seperti apa yang tercipta selama ini Ibu Bapak laksanakan di sekolah. Nanti gurunya dicatat enggak, Bu? Berkaitan nilai kinerja guru enggak? Nilai kinerja kepala sekolah enggak? Tidak. Tidak akan berpengaruh penilaian kepada guru, penilaian kepada kepala sekolah, ataupun kepada siswa. Ini AKM. Itu ya. Baik. AKM ini akan mengukur literasi membaca dan matematik siswa. Survei karakter tadi mengukur emosional, sosial siswa, dan bisa mengembangkan pembelajar Pancasila. Survei lingkungan belajar, ini fungsinya mengukur kualitas berbagai aspek dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seperti apa lingkup AKM itu? Asesmen kompetensi minimumnya, ini siswa ya, literasi membaca dan numerasinya akan membangun kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasinya diharapkan siswa nanti mempunyai kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter bagi siswa ini adalah untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia.
bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bisa menghargai kebinekaan di masa global sekarang ini. Gitu ya. Survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolah ini untuk mengetahui iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, iklim sekolah. Keamanan sekolah, masih ada perundungan enggak, rasa aman, kemudian hukuman fisik, kebijakan sekolah, berkaitan dengan kekerasan masih ada enggak. Iklim kebinekaan sekolah meliputi toleransi, pro kontra kekerasan, komitmen kebangsaan, ada rasa terancam, pengalaman terdiskriminasi, dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami bersama. Adapun komponen soal AKM, komponen itu ada stimulus. Nah, yang saya sampaikan di sini kita diajak berliterasi. Ada stimulus dulu. Ada grafik, ada tabel, ada gambar, ada cerita, begitu ya. Pemecahan masalah, transfer konsep, berpikir kritis, tidak mengandung unsur sara, pornografi, politik, propaganda, kekerasan, begitu ya. Kontennya membaca dulu, ada teks informasi, ada teks sastra misalnya, numerasi berkaitan bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognisinya dalam komponen proses kognisi ini, anak membaca diharapkan menemukan informasi. Retrieve and access gitu ya. Memahami, anak bisa menginterpretasi dan integrasikan, mengevaluasi dan merefleksikan. Di numerasi ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteks personal, sosial, budaya, maupun saintifik. Bentuk soalnya beragam. Apa saja yang bisa muncul dalam AKM tadi. Ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, ya tidak, benar salah, fakta opini, kombinasi atau gabungan, setuju tidak setuju alasannya apa, gitu. Menjodohkan, drag and drop, jawaban singkat atau uraian. Mana saja nanti akan muncul dari soal AKM itu. Ruang lingkup levelnya ini sesuai dengan jenjang. Level 1, kelas 1, kelas 2. Kita di SMP berarti masuk ke level 4, kelas 7, kelas 8, dan level 5 di kelas 9. Ini latihan untuk mengembangkan soal-soal AKM di kelas. Kalau pilihan ganda, kita di kelas 7, 8, 9, ini ada 4 pilihan, A, B, C, D. Ya. Dasar kompetensi AKM. Kompetensi yang diukur berkaitan dengan mata pelajaran, ini kalau di kelas, acuannya kurikulum 2013. AKM yang nasional mengacu kepada kisi-kisi PISA. Ya. Oke. Konten soal AKM. Ini berdasarkan literasi PISA. Literasi tentang sains, kompetensi seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan sikap ilmiahnya untuk mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta sehingga dapat memahami alam semesta dan membuat keputusan berkaitan dengan alam itu. Literasi keuangan, nah ini anak diharapkan dapat mengembangkan pemanfaatan, menghitung keuangannya, mulai dari kebutuhan individunya. Sampai kelak bisa dia membuat rancangan bagaimana menerapkan pengetahuan dan pemahaman keuangan di saat kehidupan bermasyarakat ia lakukan. Jadi sudah berliterasi mulai dari kesehariannya
individu, di keluarga, di masyarakat. Sehingga anak-anak kita bisa terjun langsung dalam keuangannya, dalam mengelola kehidupan keuangannya. Nah, ini contoh soal PISA. Stimulus. Tren fashion yang cepat mengakibatkan pergantian busana di kalangan tertentu. Karena banyak model, banyak hal yang fashionable gitu ya. Sehingga mengakibatkan pergantian busana di kalangan tertentu. Diharapkan harga baju-baju tersebut tidak terlalu mahal supaya mengganti baju tidak menguras kantong. Ternyata untuk mengakomodir hal tersebut, tenaga kerja di pemintalan benang menggunakan buruh anak-anak dengan upah sangat murah. Nah, ini pernyataan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikapmu terhadap tren fast fashion? Ini anak diajak berliterasi membaca dulu, baru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalapan satu. Ini ya, contoh soal yang muncul di AKM nanti. Jadi berliterasi dan numerasi. Sapo tahu satu. Ada nggak? Nah, sapo tahu satu, capcay goreng 2. Itu ya. Bagaimanakah seharusnya sikapmu terhadap tren fashion? Nah, ini Bapak Ibu, anak akan digiring untuk menjawab, untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pemikirannya. Sehingga nggak ada nilai. Buat anak-anak nilainya berapa ini anak menjawab benar? Nggak ada, karena pemikiran seseorang berbeda-beda. Itulah AKM. Tidak ada pengaruh terhadap nilai anak-anak, tidak ada pengaruh terhadap nilai kelulusan, tidak ada dampak bagi kinerja guru, tetapi ini akan menginformasikan bagaimana hasil dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan di sekolah saat ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu bisa baca-baca, download contoh-contoh soal AKM. Gitu ya. Oke, itu sesi ketiga berakhir. Nanti materi ini bisa teman-teman peroleh share di grup. Ya, makasih semuanya perhatiannya. Makasih, Ibu. Luar biasa ya. Ya, luar biasa kita maraton.